Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bertemu dalam pelajaran balaghah. Dan kali ini kita akan membahas cabang ilmu kedua dari ilmu balaghah, yaitu ilmu bayan. Silakan dibuka kitab halaman 83. Ilmu bayan. Sebelum kita baca, kita kirim Al-Fatihah untuk para mu'alif kitab yang akan kita baca, guru-guru kita, dan kedua orang tua kita. Syai'ulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmul bayani utawi ilmul bayan. Al-bayanu utawi bayan, ilmun iku ilmu, yabhasu kang membahas, fihi eng dalam ilmu, anit tashbihi saking pembahasan tashbih, wal majazi lan majaz, wal kinayati lan kinayah. Jadi dalam ilmu bayan ini, ilmu bayan itu adalah ilmu yang membahas 3 hal, yaitu yang pertama tashbih, yang kedua majaz, dan yang ketiga al-kinayah. Nanti satu persatu kita bahas. Kita mulai dari pembahasan awal, yaitu at-tashbih. Tashbih itu apa sih? At-tashbihu utawi tashbih, ilhaqu amrin, iku menyamakan sesuatu, bi amrin kelawan sesuatu yang lain, disamakannya dalam apa? Fi wasfin, en dalam satu sifat, bi adatin kelawan satu perangkat, li gharadin karena suatu tujuan. Wal amru utawi sesuatu, al awalu kang pertama, yusamma dinamakan opo al awal, al musyabbaha eng nama musyabbah. Artinya apa? Al musyabbah, sesuatu yang diserupakan. Di situ kan ada ilhaqu amrin bi amrin. Jadi ada 2 amr. Nah, yang pertama ini adalah musyabbah yang diserupakan. Wasani lan amr kang kedua, al musyabbah bih. Al musyabbah sesuatu yang diserupakan bihi kelawan amr. Wal wasfu. Lah, maksud dari wasf di sini apa? Wal wasfu lan wasf atau sifat, wajhu syibih iku titik kesamaan. Titik kesamaan antara amrul awal dengan amru yang kedua. Wal adatu lan adat atau perangkat. Perangkatnya apa? Al kafu iku huruf kaf, au nahwa atau sepadane kaf. Nah, di sini dijelaskan bahwa definisi tashbih itu adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu lainnya karena sifat yang sama. Menyerupakannya dengan apa? Dengan huruf kah atau apakah? Maka di sini dikatakan dengan adat. Adat itu perangkat. Perangkatnya yang buat mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu lainnya itu apa saja? Nanti di bawah akan dibahas. Nah, disamakannya ini tentunya ada tujuannya. Tujuannya macam-macam. Nanti juga ada pembahasan tentang gharad tasbih. Gharad tasbih. Jadi tujuan-tujuan tasbihnya itu apa saja. Dijelaskan di sini bahwa al-amr yang pertama itu adalah namanya musyabbah. Sesuatu yang disamakan. Amr yang kedua namanya musyabbah bih.
Lalu wasaf di sini sebutannya apa kalau dalam istilah tashbih? Itu namanya wajah syibih. Titik kesamaan antara amrul awal dengan amr atsani. Tuh. Tentunya ketika kita mau menyerupakan sesuatu dengan sesuatu lainnya pasti ada titik kesamaannya. Wal adadu dan perangkatnya apa? Perangkatnya adalah huruf kaf atau yang menyerupai huruf kaf. Yang artinya apa? Adatnya ini yang dimaksud adalah suatu perangkat baik huruf atau lainnya yang mengandung makna bagaikan atau seperti yang sudah biasa kita ketahui. Lalu contohnya apa nih? Nahwu al-ilmu kan nuri fil hidayati. Contohnya al-ilmu utawi ilmu kan nuri iku bagaikan cahaya fil hidayati ing dalem memberi petunjuknya atau di situ mengandung unsur petunjuk. Nah, kalau kita pretelin satu persatu dari al-ilmu kan nuri fil hidayati, nanti kita akan menemukan mana musyabbah, mana musyabbah bih, mana wajah syibih, mana adatut tashbih. Nah, kalau kita lihat di sini, yang diumpamakan itu adalah ilmu. Ilmu, maka di situ yang diumpamakan disebut sebagai al-musyabbah. Fal ilmu musyabbahun. Tuh, di kitabnya ada, maka ilmu di situ sebagai musyabbah. Wan nuru lan cahaya musyabbah bih, itu yang diserupakan pada musyabbah. Wal hidayatu lan unsur memberi petunjuknya, ini sebagai apa? Wajhus syibih, titik kesamaan antara an-nur dan al-ilm. Wal kafu lan huruf kaf, di sini sebagai apa kedudukannya? Adatut tashbihi, perangkatnya tashbih. Jadi di sini redaksi al-ilmu kan nuri fil hidayati maksudnya adalah mau menyamakan bahwasanya ilmu ini bagi manusia bagaikan cahaya, yang mana baik ilmu ataupun cahaya sama-sama memberi petunjuk. Dengan ilmu, seseorang bisa mengetahui tata cara membaca kitab, tata cara memasak, tata cara berjual beli, atau lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan cahaya. Ketika kita mau berjalan menuju suatu tempat, maka dengan adanya cahaya kita diberikan petunjuk agar sampai ke tempat yang akan kita tuju. Nah, maka di situ antara ilmu dan nur sama-sama memberi hidayah. Maka boleh disamakan itu atau diumpamakan dengan struktur tashbih yang tadi al-ilmu di depan karena dia yang akan diumpamakan. Lalu disusul dengan adatut tashbihnya berupa kaf. Lalu musyabbah bihnya berupa an-nur. Nah, maka perlu dijelaskan nih kira-kira samanya dari segi apa? Dari segi fil hidayati, sama-sama memberi petunjuk. Atau misal, Hanif seperti seorang kiai di daerah Temanggung. Fil apa? Misal, fi apa ini ya? Tampannya atau pintarnya boleh. Dalam kepintarannya. Jadi Hanif ini seperti salah seorang kiai di daerah Temanggung dalam segi kepintarannya atau kecerdasannya. Di situ Hanif dinamakan musyabbah bih dan kiai dari Temanggung dikatakan sebagai Hanif sebagai musyabbah dan kiai dari Temanggung dikatakan sebagai musyabbah bih. Lalu adatut tashbihnya apa? Pakai kaf. Hanif ka syekh siapa? Fi
ilmihi atau lainnya. Jadi dari segi ilmunya antara Hanif dan Kiai ini sama-sama ilmunya tinggi atau sama-sama menguasai dalam bidang keilmuan tertentu. Tuh. Wa yata'allaku lan berhubungan bitashbihi kelawan tashbih salah satu mabahitha opo 3 beberapa perkara. Jadi nanti dalam pembahasan tashbih ini akan berkaitan 3 pembahasan. Apa saja? Al-awwalu utawi yang pertama fi arkanihi eng dalam rukun-rukunnya tashbih. Wasani lan kedua, mabahas kedua yang berkaitan dengan tashbih itu apa? Fi aqsamihi yang dalam pembagian-pembagian tashbih. Wasalisu lan utawi yang ketiga iku fil ghardi yang dalam membahas tujuan minhu saking tashbih. Jadi dalam pembahasan tashbih ini tidak hanya berkaitan dengan tadi musyabbah, musyabbah bih, wajh syibih dan adatu tashbih saja. Tapi nanti akan dijelaskan juga tentang macam-macam tashbih. Entah itu ditinjau dari musyabbahnya atau ditinjau dari musyabbah bihnya, yang nanti kedua ini biasanya disebut torofai tashbih, 2 ujungnya tashbih. Atau ditinjau dari wajh syibihnya atau ditinjau dari adatut tashbih. Makanya di sini dikatakan ada dalam rukunnya itu nanti pembahasannya pada musyabbah bih dan kawan-kawan itu, dan pembagiannya atau macam-macamnya tadi dilihat dari baik itu musyabbah atau musyabbah bih atau wajh syibih dan lain sebagainya. Wasalis dan yang ketiga dalam hal tujuannya. Tentunya menyamakan ini ada yang tujuannya untuk memuji, jadi ingin mengangkat musyabbah bihnya. Kayak tadi Hanif diumpamakan seperti seorang kiai, di situ mau mengangkat bahwasanya Hanif ini orang yang pinter banget gitu, sampai disamakan dengan kiai. Atau bahkan malah menjatuhkan, itu ada. Nanti tujuannya ada macam-macam. Kita masuk ke al-mabahasul awwalu. Utawi pembahasan al-awwalu kang pertama fi arkani tashbihi eng dalam rukun-rukunnya tashbih. Nah, sekarang bahas tentang rukun-rukunnya tashbih. Arkanu tashbihi utawi rukun-rukunnya tashbih arba'atun iku ada 4. Al-musyabbahu rupane yang pertama musyabbah sesuatu yang disamakan, wal musyabbahu lan sesuatu yang disamakan bihi kelawan musyabbah, wa yusammayani lan dinamakan atau disebut apa musyabbah dan musyabbah bih disebut sebagai apa? Jadi mereka itu punya sebutan sendiri, yaitu torofayit tashbihi, 2 ujungnya tashbih. Wa wajhu syibhi lan titik kesamaan, wal adatu lan perangkat tashbihnya. Nah, jadi rukunnya tashbih itu ada musyabbah, musyabbah bih, wajhu syibih, adat tashbih. Jadi normalnya tashbih itu terdiri dari 4 ini, tapi nanti ada kalanya tidak lengkap 4, cuman tetap bisa dianggap sebagai ungkapan tashbih. Nanti akan ada pembahasannya sendiri-sendiri. Nah, karena di sini disebutkan rukun pertama adalah musyabbah, rukun kedua musyabbah bih, maka kita fokus dulu pada 2 torof tashbih ini. Pembahasan tentang 2 torof itu. Wat torofani utawi 2 ujungnya tashbih, imma hisyani ada kalanya berupa 2 hal yang hissi. Hissi itu apa? Dapat ditangkap oleh panca indera.
Tuh, namanya hisyani. Contohnya seperti apa? Nahwu al-waraku utawi daun, kal hariri iku seperti sutera, fin nu'umati ing dalem kelembutannya. Nah, musyabbah dan musyabbah bih ini ada kalanya mereka sama-sama berupa benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya di sini adalah daun bagaikan sutera. Dari segi apanya nih? Dari segi kelembutannya. Jadi ketika daun dipegang itu lembutnya sebagaimana lembutnya sutera. Maka di situ coba kita pretelin satu-satu. Yang disamakan apa? Al-waraku. Maka al-waraku di sini sebagai al-musyabbah. Terus kita cari musyabbah bihnya mana? Musyabbah bihnya apa sih yang disamakan dengan warok ini? Al-harir. Al-harir artinya sutra. Nah, kalau kita menyamakan dua hal maka butuh perangkat. Dari kalimat ini perangkatnya adalah huruf kaf yang artinya bagaikan. Sudah lengkap nih, ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada tut tashbih. Ada satu lagi, yaitu wajhus syibih. Titik kesamaan. Tadi sama-sama apa sih daun sama sutra ini? An-nu'umah, sama-sama dalam segi kelembutannya. Maka di sini dia merupakan jenis tashbih yang musyabbah dan musyabbah bihnya merupakan hal yang hissi atau bisa ditangkap oleh panca indera. Lalu jenis yang kedua, wa imma aqliyani. Lan ada kalanya di sini aqliyani itu maksudnya adalah hanya bisa diterima oleh logika saja atau non hissi. Tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Nahwu seperti al-jahlu utawi kebodohan, kal mauti iku seperti kematian. Kalau tadi antara daun dan sutra itu dapat dilihat oleh panca indera atau ditangkap oleh panca indera, kalau sekarang tidak bisa. Karena di sini yang diumpamakan apa? Dua-duanya itu berupa aqliyani, sesuatu yang logis saja, yaitu kebodohan dan kematian. Kebodohan sebagai musyabbah, kematian sebagai musyabbah bih, dan huruf kaf sebagai adatut tashbih. Apakah kebodohan itu dapat kita lihat? Tentunya tidak. Begitu juga kematian. Kematian itu tidak bisa kita lihat. Karena yang kita lihat itu hanya wujudnya manusia ketika sudah mati saja. Tapi kematiannya itu sendiri tidak bisa terlihat oleh panca indera. Di sini kebodohan diumpamakan dengan kematian. Di sini kok tidak disebutkan wajah syibihnya, Bu? Boleh. Tidak apa-apa tidak disebutkan wajah syibihnya. Karena nanti wajah syibih sama adatut tashbih itu boleh dihapus. Yang tidak boleh dihapus adalah torofait tashbih, musyabbah dan musyabbah bih. Kalau musyabbahnya dihapus terus tiba-tiba musyabbah bih saja, itu nanti tidak menjadi kalimat tashbih. Atau adanya musyabbah saja, nggak ada musyabbah tashbih, itu juga tidak ada ungkapan tashbihnya. Maka yang paling penting harus utuh itu musyabbah dan musyabbah bih. Adapun wajah syibih titik kesamaan atau adatut tashbih itu boleh ditinggalkan sehingga nanti akan muncul macam-macam tashbih karena diperbolehkannya meninggalkan wajah syibih dan adatut tashbih. Wa imma mukhtalifani, lan ada kalanya torofai tashbih itu, musyabbah dan musyabbah bih itu mukhtalifani iku berbeda.
berbeda dari segi hissi atau non-hissinya. Yang dapat ditangkap panca indera, misal musyabbah bihnya ini non-hissi. Musyabbah bihnya hissi, musyabbah bihnya hissi, musyabbahnya non-hissi. Itu mukhtalifan. Atau dibalik, musyabbahnya itu hissi, musyabbah bihnya non-hissi atau tidak dapat ditangkap panca indera. Nah, ini boleh juga berbeda seperti itu. Kalau tadi yang pertama sama-sama dapat ditangkap panca indera, yang kedua sama-sama aklian atau hanya logis saja tidak dapat ditangkap oleh panca indera, yang ketiga ini campur atau berbeda. Misal salah satunya hissi, satunya akli. Atau dibalik, yang depannya akli, belakangnya hissi. Contohnya apa? Nahwu hulukuhu utawi akhlaknya. Misal si Ahmad iku kal itri, bagaikan parfum atau minyak wangi. Nah, di sini hulukuhu akhlaknya sebagai musyabbah. Apakah akhlak itu dapat ditangkap panca indera? Tentunya tidak. Akhlak ini merupakan sesuatu yang akli, tidak bisa ditangkap panca indera. Nah, kalau al-itr ini bisa nggak? Minyak wangi tentu bisa dilihat oleh panca indera. Jadi di sini musyabbahnya berupa akli, musyabbah bihnya berupa hissi. Kafnya di sini sebagai adatut tashbih. Nah, ini lagi-lagi wajah syibihnya tidak disebutkan. Kira-kira wajah syibihnya apa? Bisa jadi wajah syibihnya adalah sama-sama memberikan keharuman bagi sekitarnya. Kalau orang yang berakhlak baik, maka bisa memberikan keharuman atau energi positif bagi orang-orang sekitarnya. Akhlaknya itu dapat menyebar, semerbak, dapat dicium dan dinikmati oleh orang-orang sekitarnya. Sama halnya dengan parfum wangi. Orang-orang di sekitarnya pasti mencium bau itu, baunya wangi. Nah, maka di sini boleh musyabbah bihnya itu hissi, musyabbahnya itu akli atau sebaliknya. Jadi tadi dari arkanut tashbih kita sekarang hanya menyelesaikan bagian torofai tashbih, dua ujung tashbih yaitu musyabbah dan musyabbah bih saja. Musyabbah dan musyabbah bih boleh sama-sama berupa hissi, sesuatu yang bisa ditangkap panca indera. Atau yang kedua berupa akliyani, hanya dapat dinalar saja. Atau yang ketiga bisa campur, musyabbahnya akli, musyabbah bihnya hissi atau sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nahtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala syiddati ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.